Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Apa kabar saudara pagi hari ini? Luar biasa saudara, bagaimana tahun yang baru? Enak saudara? Enak ya saudara ya? Tidak semua orang bisa injak 2025. Saya dan saudara orang-orang pilihan Tuhan. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, saya sungguh-sungguh diberkati lewat kedua kesaksian daripada hamba-hambanya yang Tuhan pilih untuk menyatakan kesaksian bagi Tuhan. Dan saudara, kalau saudara simak baik-baik, ya mereka cuma mengajarkan satu hal saudara. Harus punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Amin saudara. Kalau kita cinta Tuhan, kalau kita sayang Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, maka carilah Tuhan. Pasti Dia berkenan menemui saya dan saudara. Mari kita buka kebenaran firman Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya minta izin, ya kalau saudara lihat saya di atas ini, saudara jangan bilang begini, dia terus dari tanggal 22, dia saya naik di atas. Tidak apa-apa saudara-saudara mau marah-marah saya, tidak apa-apa. Ya saya bersuka cita ada di tengah-tengah saudara. Ya, mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Yesaya 43. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Kitab Yesaya pasal 43 ayat ke-16 sampai ayat ke-19. Saudara sudah dapat, katakan oh sudah semua, puji Tuhan. Ya, saudara simak dan perhatikan di Alkitab saudara, di Holy Bible saudara. Ya, saudara simak dan saya bacakan buat setiap kita. Ayat 16, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya mendengarkan tetapi melakukan di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, tahun yang telah berlalu, kalau diberi kesaksian saya percaya kesempatan bersaksi semua mau bersaksi, amin. Tapi karena dibatasi cuma 2 orang terpilih dari Tuhan yang bersaksi. Sekarang saya mau tanya saudara ya, tahun yang telah berlalu itu berat atau tidak saudara? Saudara senyum-senyum tipis begitu ya. Berat atau enggak saudara? Ya, susah atau tidak saudara tahun yang telah berlalu? Saudara capek enggak kira-kira lewati tahun yang berlalu? Capek ya saudara ya? Pertanyaannya begini saudara, kita bisa lewati enggak? Bisa ya, amin, setuju? Kok bisa saudara? Bukannya berat, susah, capek. Kok bisa kita lewati saudara? Pak Pendeta jangan sengaja tanya lah. Su tahu jawabannya, tanya ketong lah. Ya, ada lagu lama yang bilang begini, dia buka jalan saat tiada jalan, dengan kasih yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Amin saudara. Saudara percaya itu? Ya, kalau saudara suka tema, saya kasih tema pagi ini Way Maker. Sama-sama 1, 2, 3. Way Maker. Tuhan pembuka jalan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu saudara. Saudara kan tidak percaya saya ngomongnya. Tuhan yang membuka jalan kita saudara ya. Ini doa saya buat saudara, buat gereja ini. Supaya tahun ini saudara kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, kita tahu bahwa
banyak ketidakpastian di tahun yang akan berjalan ini saudara. Banyak pakar-pakar yang ahli di bidangnya ya mulai memberikan resolusi-resolusi, mulai memberikan pandangan-pandangan, prediksi-prediksi tentang tahun yang akan berlangsung ini saudara. Ya, salah satu prediksi yang paling viral adalah mereka bilang begini, tahun ini akan terjadi pengiritan besar-besaran. Orang-orang lebih pilih saving money daripada harus membeli something. Mereka tidak mau beli-beli, simpan aja duitnya. Ya, saudara, ada lagi prediksi-prediksi karena beredar info bahwa PPN naik tambah 1%, saudara menjadi 12%, maka belum ada pengumuman resmi dari pemerintah. Dengan mandirinya mereka mulai kasih naik harga. Benar kan saudara? Kejutan tadi malam saudara, Sri Mulyani bilang begini, PPN yang 11% tetap 11%. Orang-orang bilang begini, telat pemerintah. Orang-orang pengusaha-pengusaha udah naikin harga, menyesuaikan 12%, kok nggak jadi naik? Oh jadi, tapi untuk yang punya aset 30M ke atas, jadi saya dan saudara masih aman, amin. Ya kita tidak punya aset sebanyak itu saudara. Ya aman saudara. Yang kena 12% itu kapal terbang, kemudian apalagi saudara, kepemilikan rumah dan lain-lain yang asetnya di atas 30M saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan tahu saya dan saudara belum mampu 12%. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak prediksi-prediksi tentang tahun ini. Anak-anak muda, kalau zaman saya saudara ya, kita suka tunggu itu koran-koran datang itu saudara, kita lihat di situ ya. Gemini, wah lihat tahun ini akan ini begitu kan. Capricorn, Pisces gitu ya saudara. Kita tunggu. Saudara jangan sengaja senyum, saudara juga saya tahu dulu begitu. Ya, dulu saudara bukan sekarang. Sekarang Tuhan sudah panggil kita, sudah tangkap kita. Kita tidak percaya ramalan-ramalan, amin. Ya, banyak prediksi-prediksi saudara. Sekarang saya minta saudara bantu saya jawab dulu. Kira-kira prediksi-prediksi itu 100% terjadi atau tidak? Tidak saudara. Tidak mungkin 100%. Kenapa saudara? Semua yang dikatakan hanyalah prediksi saudara. Saya nggak tahu ya saudara, tapi kebiasaannya begini saudara. Prediksi yang datang dari pihak manusia seringkali salah. Seringkali missing saudara. Ya, tidak tepat pada sasaran, tidak tepat seperti apa yang dikatakan. Semuanya hanyalah prediksi semata, saudara. Ya, saya mau bilang saudara pagi hari ini di dunia ini tidak ada yang pasti, amin. Amin, saudara. Tidak ada yang pasti di dunia ini, saudara. Tapi kalau saya dan saudara anak-anak Tuhan, kita tahu firman Allah bilang begini, satu hal yang pasti, Yesus tidak berubah dulu, sekarang, selama-lamanya, amin. Kalau dia tolong saya dan saudara dulu, sekarang bahkan selama-lamanya dia tolong. Ya. Saudara tahu enggak kisah Israel saudara? Waktu mereka keluar dari Mesir, saudara tahu bahwa betapa Tuhan menyertai mereka dengan luar biasa, betapa Tuhan luar biasa membuka jalan bagi mereka. Ya, bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara, awal tahun kita bahas perjalanan Israel. Ya saudara jangan bilang begini, tahun lalu Israel, 2 tahun lalu Israel. Ya, jangan saudara. Karena memang di dalam perjalanan Israel keluar dari Mesir, ada banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita dapat di sana. Makanya saudara, dari di dalam Yesaya 43 ayat 19 bilang begini, lihat aku hendak membuka sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin tahun ini kita akan merasa seperti di padang gurun. Bukan karena suhu Sumba itu panas saudara, bukan padang gurun seperti itu. Ya, kita akan merasa di padang gurun mungkin tahun ini. Atau mungkin kita merasa seperti sungai yang kering, yang tidak ada air saudara. Padahal air itu melambangkan kehidupan.
Seret banget kehidupannya, susah banget kehidupannya. Mungkin ya saudara, saya bilang mungkin loh. Susah sekali saudara. Tapi ingat saudara, janji Tuhan ini, Ia membuka jalan buat saya dan saudara. Amin. Bilang kanan kiri, Tuhan pasti buka jalan. Kenapa saudara? Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Hari ini saudara, kita ada di 1 Januari 2025 jam 10.30. Tapi saudara percayakah saudara bahwa Tuhan sudah ada di 31 Desember 2025? Kenapa saudara? Ya, Dia sudah ada di masa depan. Supaya apa? Supaya Dia mempersiapkan jalan, Dia buka jalan untuk memberkati saya dan saudara sepanjang tahun 2025 ini. Katakan amin. Ya, bagi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, janji Tuhan tetap selama-lamanya. Ya, saudara jangan lihat saya seperti saya khotbah lama, tidak saudara ya. Saya akan tutup khotbah ini dengan 3 peristiwa saudara. Dalam sejarah Israel saat mereka keluar dari Mesir, di mana Tuhan buka jalan bagi mereka. Di dalam ayat yang sudah kita baca, mari kita lihat ayat yang ke-16 saudara. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ya, saudara, bangsa Israel saudara, baru keluar dari Mesir setelah 10 tulah terjadi. Ya, setelah 10 tulah. Lebih baik saya baca daripada saudara lihat saya. Di mana itu kisah begitu. Keluaran 14 ayat 15 sampai 19. Saudara simak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Garis bawahi ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Saudara, tadi saya bilang bahwa mereka baru keluar dari Mesir setelah terjadi 10 tulah. Saat itu mereka terburu-buru saudara. Saudara pernah lihat orang yang baru bebas? Orang Kupang bilang, makfafitik, lari cepat-cepat supaya mau keluar dari pintu begitu saudara. Lari supaya jangan kelihatan lagi yang ini musuh lakukan begitu saudara. Supaya orang usaha jangan kelihatan saya saudara ya. Nah ini yang dilakukan orang-orang Israel, mereka terburu-buru ke tanah perjanjian. Mereka berusaha pakai rute yang lebih cepat saudara. Mungkin saudara pernah tanya begini, kenapa orang Israel lewat itu laut? Kan bisa putar saudara. Saudara jangan lihat saya seolah-olah saya sudah pernah pergi, belum. Saya masih belajar di guru kita ya, Bapak Gembala yang supi Israel saudara. Ya, saudara doakan supaya saya juga pergi, amin. Saudara tidak ikhlas ini, amin tidak kuat. Ya. Jadi saudara mungkin bertanya, kenapa kok mereka lewat laut? Kan banyak jalan, kok harus lewat laut? Sederhana saudara, mereka mau cari rute paling cepat. Mereka mau cepat-cepat supaya apa? Mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Ya, saya sudah bersaksi di saudara waktu saya ke Timor Leste saudara. Saya ada di satu pulau yang susah saudara. Ya, lalu kemudian kita harus pergi dari satu gereja ke gereja lain, berkhotbah dan lain-lain. Lalu mereka bilang begini, saya tanyakan, gereja Yerusalem baru itu di mana? Oh dekat pastor. Ada 3 cara ke sana. Wih, saya kaget 3 cara ke sana. Yang pertama, naik motor. Tetapi itu bisa 9 sampai 10 kilo dengan jalan yang kita semua tahu ya. Tabundung Mas Levi. Ya.
9 sampai 10 kilo, saudara, kalau jalan begitu, saudara, bisa 4 jam, saudara. Oh, lama saya bilang. Yang kedua, Pak Pendeta naik perahu. Oh, perahu apa? Perahu ketingting. Saudara tahu ya, yang ada penyeimbang bambu kiri kanan itu, saudara. Saya pikir seumur hidup saya tidak pernah naik perahu, saudara. Enak saja mau suruh saya naik perahu di sini, saya tidak mau. Apalagi waktu datang saya lihat ada sirip-sirip hiu, saudara. Saya pikir ini saya belum nikah, saudara, saya mati percuma di sini begitu ya. Om Meli bilang mati sedu, saudara. Wah, saya tidak mau naik perahu, saya bilang saya tidak mau. Apalagi saya tidak bisa, ya, kalau harus tolak dulu perahunya naik di tengah-tengah. Waduh, susah saya bilang ya. Bisa kebalik itu perahu saya. Oh, kalau begitu ada cara ketiga. Cara ketiga, tapi tidak kami sarankan. Apa cara ketiga? Anak-anak sini, warga di sini biasanya kalau ke kota itu lewat pesisir pantai. Oh, ada pesisir, ada Pak, jalan kaki. Cuma 3 kilo, ya, 20 menit sampai kota. Saya pikir lebih baik saya lewat pasir saja ya, saya jalan saja di pesisir, kan enak juga, saudara, begitu ya. Oh, enggak apa-apa, saya pakai yang ketiga, saya bilang. Toh 20 menit saja. Wah, enggak bisa, pastor, katanya. Loh, kenapa enggak bisa? Saya bilang, kalau kami orang lokal jalan di situ bisa. Kalau Pak Pendeta enggak bisa. Kenapa? Saya bilang. Ternyata, saudara, mereka itu enggak ada pasir. Kalau kita gali pasir dapat batu. Mereka gali batu baru dapat pasir, saudara. Jadi pesisir pantainya itu berbatuan semua, saudara. Lalu saya bilang, loh, katanya semua lewat sini. Iya Pak, lihat aja, benar saudara, semua itu lewat di batu-batu itu. Tapi enggak ada jalan yang sudah dibikin, enggak ada, saudara. Jadi mereka feeling-feeling aja, kalau kemarin lewat sini agak dalam, injak yang sebelah lebih tinggi, begitu. Lalu mereka bilang begini, kalau orang sini kan sudah hafal, pastor. Harus pegang di mana, harus injak di mana. Kalau Pak Pendeta kan belum pernah. Saya pikir-pikir, benar juga, saudara. Saya tidak mati karena hiu, mati karena jatuh di karang, begitu ya. Wah Tuhan, lebih baik saya pulang ke Kupang saja. Saya tanya, kalau pakai pesawat gimana? Oh bisa, ada pesawatnya $50. Waduh, saya sudah pikiran $50, aduh mahal sekali Tuhan. Cuma naik susi kecil anak ini 5 menit. Saya bilang oke, saya mantapkan hati, enggak apa-apa, naik saja perahu. Saudara tahu, waktu saya naik perahu, saudara, enggak sampai 5 menit saya sudah sampai. Saya kaget, saudara. Loh kok cepat? Padahal enak pagi-pagi gitu ya. Waktu sudah di atas perahu itu kan enak foto-foto begitu, saudara ya. Orang-orang, gitu kan, seru kita naik perahu gitu. Ternyata enak naik perahu, tapi kok cepat sampai? Lalu saya tahu bahwa ini maksud Tuhan. Inilah yang dialami orang Israel, saudara. Mereka mau cepat-cepat sampai ke tempat tujuan. Dan rute tercepatnya adalah lewat laut. Ya saya jelaskan, saudara, supaya saudara jangan kaget. Sekarang anak-anak sekarang ini, saudara, suka kepo, saudara. Ingin tahu, saudara. Saya ngajar sekolah minggu, saya pusing, saudara. Mereka tanya begini, kenapa kok Yudas jual Tuhan Yesus 30 keping perak, pemurah leka. Soni 2 juta kok. Awi. Siapa pu anak ini, beli mana dia orang tua, belian memang. Siapa yang telan Yunus? Ikan hiu, bukan. Dulu ikan sardin yang telan, amang. Mana bisa ikan sardin telan? Iya kan anak sekolah minggu punya pertanyaan, saudara, bahaya. Coba saudara menyerahkan diri, coba saya tantang saudara ya, kasihan guru sekolah minggu kita. Saudara bilang, Bapak Gembala saya mau ngajar sekolah minggu, 1 hari saya saudara. Saudara akan kaget dengan pertanyaan-pertanyaan sekolah minggu, saudara. Jadi kalau mereka tanya, saudara sudah bisa jawab ini. Kenapa orang Israel lewat laut? Mereka mau cari rute tercepat. Ya, mereka mau cari, saudara. Dan akhirnya di saat mereka cari rute tercepat, yang mereka dapat hanyalah laut Teberau, saudara. Ya, saudara bayangkan. Ya, di depan ada laut. Kiri kanan ada gunung. Kalau lari ke gunung, Firaun dapat cepat, saudara. Di belakang mau lari ke belakang ada siapa, saudara? Firaun dengan tentara-tentaranya mengejar mereka. Ya. Nanti saya jelaskan, saudara, kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun sampai dia kejar lagi begitu ya. Tuhan sudah lepaskan, kok Tuhan kasih keras lagi hati sampai kena kejar. Ini juga pertanyaan anak sekolah minggu, saudara.
Kan Tuhan yang mau kasih bebas, kok Tuhan lagi yang kirim musuh. Hati-hati saudara anak sekolah minggu ya. Nah, saudara mereka di depan laut, kiri kanan gunung, belakang musuh. Kira-kira mau lari kemana saudara? Kalau saudara jadi orang Israel. Nggak tahu. Apa yang terjadi saudara? Firman Allah mencatat mereka berdoa. Amin. Karena kalau dilihat sekitarnya nggak ada jalan saudara. Kalau ada yang bilang, oh gampang kan bisa berenang kak. Saudara yakin jutaan orang Israel itu tahu berenang? Ini orang Israel bukan atlet renang saudara, bukan orang kaya yang tiap hari tidur di hotel berenang di Casa Kandara saudara. Enggak saudara. Ini budak-budak yang baru talapas. Budak-budak yang baru keluar. Mana pernah berenang saudara? Ya, mereka enggak mungkin, saya enggak percaya kalau semua tahu berenang saudara ya. Mereka budak di Mesir dari lahir. Jalan buntu saudara, saudara tahu jalan buntu? Pernah masuk jalan buntu saudara? Tidak enak saudara, kalau pakai motor kan enak sih gitu ya. Waktu saya belajar mobil saudara, kami di Surabaya, saya makan puji orang bilang ya. Bawa saya bawa saudara betul, saya bawa. Tapi itu aplikasi kasih masuk saya sampai di sawah-sawah saudara. Saya tidak tahu mau pulang di mana gitu. Saya kesasar, masuk jalan buntu enggak enak saudara. Kita mundur itu mobil orang-orang lihat-lihatan gitu. Kenapa ini? Kenapa ini? Enggak enak saudara. Kasih naik kaca cepat-cepat supaya orang jangan tanya. Malu saudara. Nah ini jalan buntu yang dirasakan orang Israel saudara. Bahkan di satu sisi saudara, Tuhan lagi yang kirim Mesir. Ya. Tahun ini mungkin saudara mengalami laut Teberau di depan saudara. Maksudnya bagaimana saudara? Saya catat di sini yang pertama, laut Teberau menggambarkan ujian akibat promosi Tuhan. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Ujian akibat promosi Tuhan. Mereka baru ngalamin promosi saudara. Baru baru berubah status dari budak menjadi orang merdeka. Ya. Mereka sudah terima janji, kamu akan naik dan bukan turun. Kamu jadi kepala dan bukan jadi ekor. Ya, saya berdoa kepada Tuhan supaya saya dan saudara tahun ini Tuhan angkat semakin naik. Amin. Amin saudara. Saudara mau naik lebih tinggi, amin. Tuhan akan angkat saya dan saudara semakin tinggi. Tapi ingat saudara, promosi datang dengan ujian. Mau naik kelas harus ujian. Mau gelar S1 harus skripsi. Itu sudah dia punya that's the rule, itu aturan dunia saudara yang sudah berlaku dari dulu kala. Kalau mau naik kelas harus ada ujian. Ya, dari dulu Alkitab juga mengajarkan saya dan saudara demikian. Kenapa Tuhan kirim Mesir saudara? Tuhan kok sudah bebaskan mereka, Tuhan kirim lagi Mesir, datang lagi Mesir. Orang Kupang bilang begini, hidup pun sial ame lah. Kesial terus. Saudara, Tuhan kirim Mesir supaya Tuhan mau mereka lebih kuat dan lebih mengandalkan Tuhan. Amin. Ujian datang bukan hanya untuk saya dan saudara dihancurkan, tapi ujian itu jadi batu loncatan buat saya dan saudara naik semakin tinggi. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, jadi tidak apa-apa saudara kalau ujian datang. Tahun ini kalau saudara mengalami masalah, jangan marah sama Tuhan saudara. Ya, mungkin itu cara Tuhan untuk angkat saya dan saudara lebih tinggi. Amin. Nah sayangnya saudara, orang Israel itu hampir saja menyerah dan hampir saja nggak lihat Tuhan buka jalan buat mereka saudara. Kita tahu ceritanya bahwa di tengah kemustahilan sekalipun ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ya, tapi hampir saja saudara, hampir nyaris mereka nggak ngalamin Tuhan buka jalan. Karena apa saudara? Respon dan reaksi mereka salah kepada Tuhan. Saya khawatir kalau saya dan saudara dapat ujian dari Tuhan, lalu respon kita salah, kita tidak mungkin ngalamin Tuhan buka jalan buat saya dan saudara. Ya, jadi saudara, jangan cepat-cepat bereaksi yang salah terhadap ujian Tuhan. Saya simpulkan langsung saja saudara, apa reaksi mereka yang salah. Yang pertama, mereka
menyalahkan orang lain. Ya, penelitian membuktikan bahwa manusia itu saat terpojok, saat menghadapi tantangan, paling gampang untuk melarikan diri itu adalah dengan menyalahkan orang lain. Saudara pernah salahkan orang lain? Jujur saudara. Pernah. Musa, kok lu bawa kotong keluar dari Mesir? Kenapa lu bawa kotong datang sini? Padahal saudara, bukankah itu doa mereka bertahun-tahun di Mesir? Iya kan saudara? Berdoa, Tuhan tolong kami, bebaskan kami. Waktu Tuhan kasih bebas, ada ujian, salahkan siapamu? Musa saudara. Saudara bayangkan, satu bangsa sarang Musa. Kenapa ini terjadi? Manusia kalau kena masalah, saya bilang tadi, yang paling gampang itu cari kambing hitam. Paling gampang saudara. Nyalahin orang aja taunya kan. Banyak suami kalau kena masalah yang salah siapa? Istri saudara. Jangan sengaja bapak-bapak. Jangan sengaja ya. Mama susah nyium itu, jangan sengaja. Saya pun papa saudara tahu kan. Kalau pacuan itu dia paling bintang lapangan saudara. Inti di tengah-tengah lapangan begitu ya. Kalau dia pulang itu kuda kalah saudara. Kami pun kuda kalah itu kami tidak ada ngomong apa-apa dalam rumah. Kami diam-diam saya saudara. Pokoknya tak usah tanya apa diam saya. Diam. Apalagi kalau dia tahu tadi siang kotong ada apa ambil di dalam rumah. Kita ada saling apa adik kakak saling berantem begitu ya. Wih itu lu mati. Bikin sial pasang dalam rumah. Wih itu bahasa itu saya tidak mau dengar. Jadi kalau dia sepulang saya masuk kamar saya tidur-tidur. Saya dengar pakai headset saya tidur-tidur saudara. Kenapa? Gampang salahkan orang lain saudara. Paling enak kan salahkan orang lain. Nah ini natur manusia saudara. Ya. Salahkan orang. Suami-suami jangan bilang begini. Pak Pendeta cuma omong kita. Istri-istri. Kalau suami kena masalah. Siapa yang apa yang dilakukan? Sama kosong. Papa, son papa. Masih ada hari depan. Panipu. Itu toh. Besok bilang lu toh. Iya kan? Umpama kalau suami kena tipu dari teman begitu, istri bilang apa? Orang Jawa-Jawa yang tinggal di Kupang, saudara dong bilang begini. Beta kan sudah pernah bilang toh sama lu toh. Tapi lu yang sudah pernah mau dengar. Iya kan? Menyalahkan orang lain saudara. Dihubung-hubungkan saudara. Makanya bisa bilang, jangan pideng dia, dia hidung tak lalu mancung. Orang mancung itu tukang tipu. Saudara jangan lihat saya hidung saudara. Ya, mulai hubung satu dan satu begitu. Anak-anak salah, apa respon kita saudara? Yang orang tua tahu ya. Ini ikut keturunannya dari pembapa nih. Ini ikut dari mama nih, ini. Bodoh dari lahir. Saudara tidak pernah dengar, tapi di Kupang sering saudara. Ini ikut dia ini nih, turunan dari sebelah nih. Di kota ini ada yang begini, kota ini berhasil semua. Karena dia lu nih, untung satu hari sayang beta. Sampai setaro lu nanti. Ya saudara, suka sekali salahkan orang saudara. Nah ini yang dilakukan oleh Israel. Reaksi mereka yang pertama yang salah adalah mereka menyalahkan Musa. Kenapa lu bawa kami keluar? Lebih baik kami di Mesir saja, padahal mereka yang berdoa putus kayu batu orang pemilang. Lutut sampai son ada lutut lebar, lutut Tuhan tolong kasih bebas kita. Ya, itu respon pertama. Respon yang kedua saudara. Menyalahkan diri sendiri. Saudara jangan pulang dari sini saudara bilang begini, kalau saudara salah. Tak usah salah diri, kalau Pak Pendeta bilang jangan salahkan diri sendiri. Beda saudara. Sadar diri dan tahu diri itu beda saudara. Ya. Menyalahkan diri sendiri. Kayak tadi saya bilang, ada orang-orang yang kalau sesuatu terjadi bilang begini, beta nih sial terus. Lu jangan suruh beta nanti sial. Ya, ikut giveaway apa-apa, son pernah dapat, son pernah menang. Su komen-komen di Instagram, su bagikan-bagikan, son pernah dapat. Beta ini memang sial dari lahir. Ada orang-orang yang begini saudara, ada. Bahkan waktu dulu saya pertama-pertama jadi hamba Tuhan saudara. Tanya adik-adik saya, ada ikut semua dari Kupang. Kalau saya dipanggil untuk doain orang kritis, saya tidak mau saudara.
Karena setiap kali saya doain orang kritis, saya pulang mati saudara begitu. Ini serius saudara. Sampai anak-anak muda di kamar begini, jangan panggil itu satu pencabut nyawa. Tahu saya panggil dia. Saudara sampai saya berdiam diri, waktu saya dengar tuh kata-kata, saya menangis, saya bilang, Tuhan saya tidak mau berdoa orang sakit, Tuhan tahu salah. Lebih baik kau berdoa orang yang ulang tahun, katawa terus, enak begitu ya. Kau berdoa orang sakit nih saudara, enggak enak saudara. Enggak enak. Pulang lagi dia mati, dia gara tanda kita begitu. Ini satu gara-gara lu gitu. Saya enggak pelayanan diakonia, saya enggak pelayanan orang sakit itu 3 bulan saudara. Setiap kali ada yang bilang begini, ada yang sakit tolong doain. Suruh yang lain aja saya bilang. Saya selalu menghindar. Aduh saya enggak bisa, saya ada acara ini. Aduh saya enggak bisa, saya sudah terima pelayanan ini. Pokoknya saya menghindar saudara, apapun caranya saya akan menghindar. Ya. Lalu gembala saya panggil saya saudara, dia bilang begini, sini lo, sini. Beta lihat lo 3 bulan ini sudah melayani sama sekali orang sakit. Terus saya terbuka, saya bilang, aduh saya kalau pergi berdoa itu, ini sudah 5 jemaat, saya berdoa mati semua saudara. Pasti mati saudara, pasti mati begitu. Waduh saya enggak mau lagi, saya bilang lah. Kayaknya enggak enak, kayaknya setiap kali saya berdoa orang mati terus begitu kan. Dan sampai ada pencabut nyawa ikut dari belakang saya. Lalu gembala saya bilang begini saudara. Justru kamu harus bersyukur. Selama masih ada nafas, masih ada kesempatan. Pas mereka masih ada kesempatan, kamu doain mereka mengalami Tuhan. Kita tahu sama-sama mereka pulang sudah ada tempat di sana. Kalau kamu enggak pergi, terus mereka mati, mereka belum bertobat, mereka belum penyelesaian, gimana? Hati-hati loh kamu dituntut. Wah, kok saya yang dituntut, saya bilang. Mereka yang buat dosa kok sharing ke saya gitu kan. Kalau sharing berkat kan enak saudara. Pak, saya sudah transfer 5 juta, enak ya saudara ya. Kalau sharing dosa kan enggak enak saudara, kamu yang buat, kamu yang senang, kita yang tanggung dosa begitu. Lalu gembala saya bilang begini, makanya siapa suruh kamu menghindar? Siapa suruh kamu enggak mau pergi? Karena jujur saudara berdoa orang sakit enggak enak ya Bapak Gembala ya. Kalau kita lihat sudah enggak ada harapan saudara. Kita bingung ini mau doa penyerahan, atau mau doa kasih kuat, atau meminta doa kesembuhan saudara. Karena emang enggak ada harapan. Ini terakhir saudara, saya 2 tahun lalu atau tahun lalu ya, saya berdoa. Sepupu saya, anak tinggal di rumah, mamanya sakit kan saudara. Kami pergi gitu. Waktu saya pergi kalau mau sakit, saya lihat udah enggak ada harapan. Benar-benar yang tinggal tulang doang saudara. Pakai O2, enggak kenal orang sama sekali, enggak bisa buka mata saudara. Saya mau doa gimana gitu kan. Terus orang-orangnya datang, anak-anak dan suaminya datang begini. Tolong Kak berdoa. Saya mau berdoa apa saudara? Saya bingung juga kan. Jadi saya takut mau berdoa penyerahan. Mereka Katolik saudara. Saya mau berdoa penyerahan, saya takut begitu kan. Tapi saya enggak berdoa penyerahan juga kasihan saudara. Jadi saya berdoa bilang begini, Tuhan, dengan kuasa-Mu sembuhkanlah ibu ini, tapi saya selipkan penyerahan di tengah-tengah. Saya selipkan penyelesaian di tengah-tengah saudara. Supaya apa? Jangan saya kena hajar gitu saudara ya. Dan benar saudara, saya pulang, tanya mereka tadi, saya pulang bersampai doa, Kak sudah pulang. Gitu. Ayo sudah kita buat tenda di wali kota. Gitu. Ya saudara. Jadi respon kita itu menentukan sikap Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, respon yang salah dari Israel adalah mereka menyalahkan Tuhan. Ada saudara orang-orang yang seperti ini saudara. Saudara jangan berpikir, tidak mungkin saya salahin Tuhan. Tidak mungkin saya kecewa dengan Tuhan. Ya, bahkan ada orang-orang yang bilang begini saudara. Tuhan, kalau Tuhan tidak mampu atur hidup saya, Tuhan turun saya beta ya naik. Dia atur diri sendiri ya baik. Ada saudara banyak. Mereka kecewa dengan Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan. Untungnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita simak baik-baik. Yang membuat Tuhan membukakan jalan bagi bangsa Israel adalah reaksi Musa yang benar di hadapan Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-15 dari Keluaran 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Tuhan lihat, Bapak Ibu Saudara lihat, saat semua bangsa serang Musa, satu yang dia buat, dia cari Tuhan. Amin. Dia minta tuntunan Tuhan. Ini poin pertama saudara. Apapun yang kita lakukan tahun ini, mintalah tuntunan Tuhan. Katakan kiri kanan, minta tuntunan Tuhan.
Kalau saudara ingin lihat Tuhan buka jalan bagi hidup saudara di tahun ini, minta tuntunan Tuhan. Ya, saya rasa saudara, saya dan saudara kita sangat butuh tuntunan Tuhan. Amin saudara. Kan tidak enak saudara, kepintaran kita, pengalaman kita, semua terbatas saudara. Hanya satu yang tidak terbatas, yaitu Tuhan saudara yang tidak terbatas. Makanya ayat 16 bilang begini, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tuhan bilang, kamu bawa tongkat. Angkat tongkat. Pertanyaannya begini saudara, kenapa Musa bawa tongkat? Ini anak sekolah minggu tanya saya juga saudara. Kak Aldo, kenapa Musa pegang tongkat? Sama kayak Kak Aldo, saya kalau ngajar sekolah minggu saudara, saya pegang tongkat saudara, betul. Karena anak-anak itu melawan saudara. Saya capek teriak-teriak saudara, sedangkan saya harus khotbah lagi sore, saya harus WA lagi sore. Jadi saya kalau ngajar sekolah minggu saya pegang ini. Saudara tahu itu sapu yang kita bisa putar-putar, ambil tongkatnya, saya pegang itu saudara. Saya pegang, saya lihat sapu ribut, saya langsung tombak saudara. Ya, lu kan ada weta begitu ya. Capek saya teriak-teriak, kamu ini bermain saja begitu ya. Kalau Oma Meli senior ya, mengajar SD, Oma setahun. Kalau saya tidak tahan Oma. Wih, saya emosi betul. Ya, mereka tanya begitu. Kaldo, kenapa Musa pegang tongkat susah sama kayak Kaldo sah? Saya ketawa-ketawa saudara, saya tidak tahu menjawab apa, saya belum tahu waktu itu saudara, saya ketawa-ketawa. Kok biar Rebe suka nah. Ya, saudara, Harun juga bawa tongkat saudara. Ya, kenapa saudara? Saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, kami hamba Tuhan, kami merasa tidak perlu untuk membawa tongkat kemana-mana ya kakak ya. Kami tidak perlu bawa tongkat saudara. Bahkan saudara lihat senior kami, Pak Hendrik, saya tidak pakai tongkat saudara. Iya kan? Lalu kenapa Musa bawa tongkat saudara? Saudara, jawabannya sederhana. Saat Musa melarikan diri ke Mesir, dia tinggal di rumah mertuanya. Namanya siapa saudara? Jitro. Dia jadi apa di sana saudara? Gembala saudara. Ya, dia jadi gembala, kerjanya sebagai gembala kemanapun dia harus bawa tongkat untuk memimpin dan membimbing domba-dombanya. Ya, saudara, tongkat melambangkan tuntunan Tuhan, di mana ia gembala agung menuntun setiap kita domba-dombanya. Firman Tuhan bilang begini, kita domba di tengah-tengah serigala. Banyak orang iri sama hidup kita saudara, mau menjatuhkan kita, mau buat kita gagal, dan mereka senang sekali lihat kalau kita gagal saudara. Dong ketawa puas, orang Kupang bilang, mampus biar kau dirasa. Banyak saudara dalam hidup ini begini saudara. Dan firman Tuhan jelas bilang kita domba di tengah-tengah serigala. Ya, kita domba saudara. Tapi ingatlah bahwa gembala kita memimpin dan menuntun kita, pasti saya dan saudara diluputkan dan dilindungi Tuhan. Amin. Karena itu saya bilang pagi hari ini yang pertama, minta tuntunan Tuhan. Ya, tuntunan Tuhan datang dari mana saudara? Saudara tidak mungkin bangun pagi dengar suara Tuhan langsung. Ya kan? Jojo bangun doa pagi. Lipus bangun sudah lipus. Tidak mungkin saudara. Tidak mungkin saudara, kalau lihat saudara langsung pingsan saudara. Ya, saudara tidak mungkin sanggup begitu ya. Tidak mungkin saudara. Lalu dari mana tuntunan Tuhan saudara? Tuntunan Tuhan datang dari firman Tuhan. Katakan amin. Karena itu setiap firman disampaikan atau diseberangkan, sungguh-sungguh saudara dengar firman supaya dapat sesuatu dari Tuhan. Saya senang Oma Meli tadi bersaksi. Ya, Bapak Ibu kalau datang gereja, jangan sibuk dengan diri sendiri saudara, tidak enak saudara. Bukan tidak enak bagi saudara, tidak enak bagi kami yang di atas ini. Aduh, kami lihat saudara ini, kami dilemas saudara begitu. Saudara pikir oh gampang saja jadi pendeta, jadi gembala ya kakak. Hari Minggu berdiri khotbah saja, kau tinggal baca saudara. Sekolah saudara belajar, sekolah teologi saudara, kita mau khotbah itu kita buka semua buku saudara. Buka semua, lihat konteks, lihat terjemahan, lihat segala macam. Saya kalau khotbah saudara saya tidak tidur, benar-benar tidak tidur saudara. Takut kita salah, aduh orang ketawa kita. Kita sampaikan sesat kepada jemaat. Makanya saudara, saya heran saja sama orang-orang yang datang gereja untuk tidur, saudara. Saudara yang senyum-senyum pasti tahu siapa orangnya. Kalau anak-anak muda di Kupang itu datang gereja tidur, saya tanya begini, saudara. Kenapa bosan tidur? Kakak, su AC lai, kursi empuk lai, orang menyanyi kasih lai. Bukan orang menyanyi kasih lu, orang menyanyi kasih Tuhan.
Ya kan? Orang-orang paling suka datang gereja untuk tidur, untuk main HP, untuk segala hal, saudara. Dulu saya terganggu sekali, saudara. Sekarang farek, orang tua bilang farek. Lu mau buat kalau Anda terserah. Kemarin saya diberkati kaji bilang apa? Urusannya Tuhan, urusan Roh Kudus untuk mengubah hati kita. Urusan kita ya sampaikan saja. Ya. Sampaikan aja, enggak usah urusan yang lain. Ya, makanya saudara, saya tahu bahwa saya tidak rugi ketika orang lain tidak mau memperhatikan kebenaran firman Allah. Karena di setiap ada ibadah saudara, siapa saja yang dipakai Tuhan untuk berbicara atas nama Tuhan, semuanya diurapi Tuhan untuk menyampaikan isi hati Allah kepada saya dan saudara. Ada amin. Makanya saudara tidak pernah jumpai di dalam gereja ini sekalipun saat ada pengkhotbah tamu datang lalu kajib naik dan kajib khotbah ulang, tidak pernah saudara. Karena kita tahu pengurapan kita turun dari tempat yang sama, amin. Jadi kalau saudara tidak perhatikan firman, rugi saudara. Apalagi kalau kajib yang bawa firman ya, adik-adik saya dari Kupang semua kajib diberkati, terima kasih kajib. Mereka senang sekali, pulang rumah mereka bilang begini, ih Pak Pendeta khotbah enak. Jarang saudara, anak Kupang itu suka khotbah di gereja saudara, jarang banget. Enak ya kayak ngajar kotong. Lalu saya bilang begini, di depan tuh ada DR. Ada dokter, itu dosen. Mereka, oh pantas. Ya saudara, bersyukur kalau gembala saudara membawa saudara ke tempat yang baik. Mengajarkan hal yang baik. Karena tidak gampang saudara. Kami sekolah teologi kalau mau diajar beliau saudara bayar saudara. Saudara tidak bayar apa-apa saudara. Terima gratis dari Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara tidak memperhatikan ruginya di saudara. Yang kedua saudara, membelah sungai Yordan. Cepat saja saudara, tidak lama, tenang. Membelah sungai Yordan. Ya, di dalam Yesaya 43 tadi kita baca bahwa dikatakan ayat ke-16. Dibilang begini saudara. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut, itu laut Teberau. Lalu melalui air yang hebat. Melalui air yang hebat. Saudara pernah bertanya air yang hebat yang mana yang Tuhan lalui saudara? Kalau saudara ikut ibadah kunci tahun di GBI Matawai kemarin saudara akan dapati air yang mana yang Tuhan belah lagi saudara selain laut Teberau. Ya, di dalam Yosua 3 ayat pertama sampai ayat yang keempat demikian firman Allah. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Sampai di situ dulu saudara. Saudara sudah tangkap maksudnya? Belum, kita baca lebih lanjut. Ayat kedua, setelah lewat 3 hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Garis bawahi ayat 4 saudara. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Garis bawahi ini saudara. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara tangkap maksud saya? Jalan mana yang belum pernah kita lalui saudara? Wih, semua jalan besok tahu di kota Koengapu ini Pak Pendeta. Mau satapak, mau tikus, mau kelinci, kucing, kau tahu semua. Lalu jalan mana yang belum kita ketahui saudara? Jalan sepanjang tahun 2025. Ya, air hebat yang dimaksud itu ya sungai Yordan saudara. Saudara sudah pernah lihat sungai Yordan? Saya juga belum saudara, tanya Bapak Gembala nanti. Asik ya kakaknya di sana ya. Sungai Yordan enak saudara ya. Sungai ini saudara, panjang dan cukup menakutkan di beberapa sisi. Saudara jangan bilang begini seperti waktu saya ajar baptisan kepada anak-anak muda yang baptis, mereka bilang begini. Kak, Sungai Yordan kan enak, kan asik. Ketong lihat di TikTok itu video itu orang-orang baptis di Sungai Yordan. Enak kok tempatnya, enak kok, adem kok. Saudara, jangan tertipu saudara. Tempat yang bagus itu Yordan itu cuma satu bagian saja kakak, yang dipelihara, dijaga supaya apa? Orang bisa turun baptis. Tetapi sesungguhnya sungai Yordan itu di beberapa sisi cukup mencekam saudara. Ya, khusus di sisi Yosua 3 ini saudara.
Di dalam sejarah kita tahu perbatasan antara padang gurun dan tanah perjanjian itu Sungai Yordan. Nah, air sungai ini saudara kencang sekali. Menurut apa yang saya dapat, kekuatannya itu bisa 60 km per jam saudara. Oh gampang kalau 60 km kita kan bisa berenang. Saudara, dalamnya 15 sampai 60 meter. Atlet renang profesional sekalipun saudara pasti lewat di situ. Karena ada jago. Ya, lu mau tahan kuat seberapa, pasti lu lewat. Memilih mati sedu. Iya kan? Nah, Sungai Yordan ini saudara, susah buat dilewati. Kalau paksa diri selesai saudara, makanya saudara baca baik-baik tadi ayat kedua, saudara lihat. Firman Allah bilang begini, setelah lewat 3 hari saudara lihat, lewat berapa hari? 3 hari. Tidak jalan-jalan saudara. Waktu mereka berkemah dari Sitim itu saudara, hanya mau bermalam, besok mau nyebrang, tapi 3 hari tidak bisa nyebrang saudara. Saking dalamnya, saking mencekamnya Sungai Yordan itu. Saudara lihat saudara, Sungai Yordan melambangkan persoalan yang datang silih berganti. Mungkin tahun 2025 masalah datang bertubi-tubi buat saya dan saudara. Mungkin tahun 2025 belum selesai ini, satu-satu sudah datang. Bingung mau selesai yang mana Tuhan, karena mana ini Tuhan. Saudara lihat, reaksi Yosua menjadi alasan Tuhan membuka jalan bagi mereka. Di ayat 3, saudara baca sendiri saudara, kuat-kuat. 1, 2, 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Apa reaksi Yosua yang membuat Tuhan membuka jalan? Yang kedua saudara, kalau pertama mereka mendahulukan Tuhan, yang kedua, kalau yang pertama tadi mereka meminta tuntunan Tuhan, yang kedua mereka mendahulukan Tuhan. Amin. Saudara yang datang pagi hari ini saudara, saya sungguh bersuka cita melihat saudara, di antara banyak pilihan yang saudara bisa ambil, tidur sono di rumah, kemarin sudah capek-capek, keluarga datang di rumah bawa masak segala macam sama mama, iya kan? Tapi pagi hari ini saudara ada di rumah Tuhan. Saya bersuka cita lihat saudara, saudara senyum dulu, ya saudara orang-orang yang dipilih Tuhan, saudara orang-orang yang ada di hati Tuhan saudara, ya. Saudara pilih kesempatan cari Tuhan, dahulukan Tuhan di ibadah pertama di tahun ini saudara. Saya mau bilang pagi hari ini, Tuhan bangga dengan saudara. Amin. Tuhan bangga dengan hidup saudara. Ya, saudara menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Lanjut saudara. Saudara jangan bilang, dia sengaja omong begitu nanti tambah lama. Bukan saudara. Lanjut. Ya, saudara tahu tabut perjanjian Tuhan saudara? Saudara mungkin bertanya-tanya, kok tabut perjanjian Tuhan yang lebih dahulu? Saudara tahu isi tabut perjanjian Tuhan ada apa-apa saudara? Oh tidak, saya kasih tahu saudara ya, gratis, tidak bayar saudara. Tabut perjanjian Tuhan saudara, ada isinya 3. 3 kakak. Yang pertama, ada 2 loh batu, 10 perintah Tuhan. 2 loh batu. Ya. Yang kedua, ada buli-buli berisi mana saudara. Saudara tahu mana kan? Orang Israel dipelihara dengan roti dari sorga. Dan ada masa Tuhan bilang begini, ambil dan simpan. Supaya apa? Generasi dan keturunan berikutnya tahu bahwa akulah Tuhan yang memelihara Israel. Lalu isi yang ketiga apa saudara? Yang ketiga isinya adalah tongkat Harun yang bertunas. Ngapain ada tongkat Harun di situ? Saudara, 3 isi ini, itu goalnya cuma 1 saudara. Yang pertama tadi isinya apa? 2 loh batu, 10 firman. Kita tahu firman yang jadi manusia siapa saudara? Yesus. Yang kedua, buli-buli berisi mana? Berisi roti. Saudara tahu siapa roti hidup? Jangan malu-malu saudara, omong supaya setan dengar, sorga dengar. Ya. Yang ketiga, tongkat Harun yang bertunas. Dari kayu yang mati ada kehidupan. Tongkat itu sudah mati saudara, bukan saudara tidak bisa tanam lagi kalau dia bertunas, tidak bisa. Tapi Alkitab mencatat, firman Tuhan menjelaskan bahwa tongkat Harun bertunas.
Dari kayu yang mati ada kehidupan, yaitu berbicara tentang pengorbanan Yesus. Dari salib Kristus itu ada kehidupan kekal buat saya dan saudara. Artinya apa saudara? Artinya dahulukanlah Tuhan. Haruslah Tuhan yang jadi tempat pertama, yang jadi prioritas di dalam kehidupan saya dan saudara. Supaya apa? Kita dibukakan jalan bagi Tuhan, dari Tuhan. Amin. Terakhir saudara, yang ketiga. Saudara perhatikan di dalam ayat ke-18 dan 19 dari Yesaya 43 saudara, dikatakan begini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara perhatikan baik-baik. Dalam Yesaya 43 ini saudara, konteksnya orang-orang Israel ini ada di dalam pembuangan di Babylon. Ya, saudara tahu itu saudara? Ini tempat pembuangan mereka yang adalah budak-budak jarahan, budak-budak jajahan saudara. Tempat di mana mereka jadi budak lagi. Padahal Tuhan sudah kasih mereka status dari budak jadi orang merdeka. Ya kan? Dari hamba jadi tuan. Tetapi saudara baca di dalam Yesaya 43 konteksnya mereka ada di mana? Mereka ada di Babilonia, menjadi orang-orang buangan, menjadi budak-budak di sana. Padahal statusnya sudah berubah waktu keluar dari Mesir. Ada hakim, bahkan ada raja-raja. Raja Daud, raja siapa lagi saudara? Salomo. Kemudian yang paling terakhir raja Israel siapa saudara sebelum mereka jatuh ke pembuangan? Hosea. Lalu dia melakukan yang jahat di mata Tuhan, saudara. Apa yang dilakukan jahat oleh Hosea? Dia mengandalkan manusia. Dia mengandalkan Mesir, saudara. Tuhan murka dan mengizinkan mereka masuk ke dalam pembuangan di Babel, saudara. Ya, Bapak Ibu saudara. Waktu mereka di pembuangan itu, saudara, menderitanya luar biasa. Susah hidup mereka, saudara. Kenapa? Akibat dosa mereka, akibat reaksi mereka, respon mereka yang salah. Saudara, yang ketiga keselamatan datang dari keselamatan dari Babilonia. Babilonia ini saudara melambangkan masalah akibat dosa atau kesalahan kita. Saudara kita baca lebih jauh, cepat saudara ini sudah mau selesai. Yesaya 43 ayat 22 sampai 25 bilang begini. Sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian, atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Tadi saya bilang, ya, waktu buat dosa enak saudara, tapi akibat dari dosa dia sharing, bahkan sharing dengan Tuhan, saudara bayangkan. Ayat 22 sampai 24 menjelaskan Israel sudah lupa Tuhan yang tolong mereka dari Mesir, mereka lupa Tuhan yang tuntun mereka lupa Tuhan yang mereka dahulukan, ya, mereka lupa semua saudara. Makanya Tuhan bilang, kamu tidak bawa domba korban bakaran, aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian. Tapi mereka lupa, engkau tidak memanggil aku, hai Yakub. Bayangkan saudara. Tetapi saudara, di tengah-tengah Israel melupakan Tuhan, di tengah-tengah ketidaksetiaan Israel saudara, ayat 25 janji buat saya dan saudara. Dia bilang begini, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara jelas amin? Kenapa saudara? Kenapa Tuhan janji gak ingat-ingat lagi dosa kita? Reaksi mereka saudara, kalau saudara baca lebih jauh, respon mereka tercatat mereka kembali ke tanah perjanjian. Karena mereka punya reaksi yang luar biasa. Mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudara mungkin tahun-tahun yang kita lalui di dalam hidup kita yang sudah lewat saudara, kita hidup di dalam dosa. Susah kita mau terlepas dari dosa yang ada saudara.
Kita tetap di lingkaran dosa, kita bertobat, berdosa lagi, bertobat, berdosa lagi, terikat saudara. Belum dilepaskan saudara. Kita tidak hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, kita merugikan orang lain. Saya mau bilang kepada saudara dan saya, pada pagi hari ini saudara, belum terlambat untuk kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Belum terlambat saudara. Ayat 25 tadi bilang ada Tuhan yang mengampuni dosa kita. Saat kita mau kembali, Dia pasti ampuni kesalahan dan dosa kita. Makanya saudara, firman Allah jelas, setiap dosa yang diakui diampuni. Ada dua dosa yang tidak diampuni saudara. Yang pertama, dosa menghujat Roh Kudus. Yang kedua apa? Dosa yang tidak diakui, tidak diampuni. Amin. Pagi hari ini, sebelum saudara lebih jauh melangkah di tahun yang baru saudara, mari minta ampun sama Tuhan. Kalau ada dosa-dosa yang belum saudara akui di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dia Allah yang menyelesaikan bagi saya dan saudara. Dia Allah yang berjanji tidak akan mengingat dosa kita saudara. Asalkan kita punya reaksi yang sama seperti bangsa Israel. Meminta tuntunan Tuhan. Ya. Mendahulukan Tuhan. Pasti keselamatan jadi bagian kita. Mari di tahun yang baru ini saudara. Pemusik boleh ada di depan. Mari di tahun yang baru saudara, kalau saudara mau Tuhan buka jalan buat kita. Mari responi firman Tuhan ini dengan benar. Dia pasti buka jalan buat setiap kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, seberat apapun pergumulan dan masalah saudara, saudara dengar baik, Dia Allah yang pasti tolong saya dan saudara. Dia Allah yang tetap tolong saya dan saudara. Di tengah-tengah ketidaksetiaan kita, Dia Allah setia dan terbukti dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, engkau yang rindu untuk dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan.